Halo semuanya, kembali lagi di sesi Q&A kita. Seperti biasa, weekend kita ngadain sesi Q&A. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Let's go! Sebelum kita masuk ke topik video kita hari ini, kami akan mengenalkan kalian kepada sponsor video kita, yaitu adalah Bybit. Jadi kalau kita ngelihat Bybit, mereka ini sedang mengadakan pesta undian guys, untuk para trader yang berdagang spot. Ingat ya, yang spot. Jadi peluang menangnya ini sebenarnya 100% loh. Dengan hadiah yang sebenarnya menarik-narik juga. Itu hadiahnya dalam bentuk token, cuman nilainya itu sampai ada kayak $14.000, ada iPhone 14 dan Apple Watch. Jadi ini semua adalah beberapa undian hadiah yang akan diberikan, dan ini semua adalah tawaran yang eksklusif ke semua nih para trader spot baru yang berasal dari Indonesia, yang mana negara kita sendiri nih. Jadi kita semua yang nanti ikutan trading spot di sini bisa termasuk. Kemudian ada juga dari negara lain seperti Thailand dan Filipina. Tapi ini eventnya sudah berlangsung sejak tanggal 3 Oktober waktu awal bulan kemarin dan akan selesai tanggal 17 Oktober ini. Jadi tunggu apa lagi guys? Kalau misalkan kalian mau ikutan serta dan tertarik untuk memenangkan hadiah ini, kalian harus buruan untuk ikut serta. Caranya gimana nih kalau misalkan kalian tanya? Yang pertama itu caranya adalah kalian harus login ke dalam Bybit kalau sudah punya akunnya, kemudian menyelesaikan KYC. Kalau misalkan belum punya akun, kalian bisa daftar dengan link yang kami sediakan referralnya di deskripsi video ini. Terus setelah daftar nanti, kalau udah selesai, kalian lanjutin ke KYC itu. Kalau sudah selesai dengan KYC-nya, lalu kalian mulai mengikuti tugas yang nanti setiap tugas selesai kalian bakal dapat tiket undian. Nah, tugas yang pertama itu adalah kalian perlu deposit nih. Kalian perlu menyetorkan dana awal senilai lebih dari $10. Itu bisa lewat dua cara. Bisa lewat peer-to-peer atau bisa lewat kalian deposit token. Misalkan transfer dari dompet yang udah kalian punya sekarang, entah MetaMask atau apa. Kemudian yang kedua tugasnya itu adalah berdagang spot. Jadi kalian langsung trading nih, senilai lebih dari $5 dalam token pilihan. Token pilihannya ini bisa kalian lihat ada DICE, ada Drift, ada Wilken, ada OBX, ada CMP, dan ada DeFi. Beda-bedanya ini apa sih? Ada secara garis besar itu di dunia Web3 dan Metaverse. Untuk yang DICE ini memadukan dunia virtual, ada gameplay to earn, dan sebagainya dalam satu semesta. Terus untuk yang Drift, ini adalah aplikasi gaya hidup Web3 dan DAO NFT pertama. Kemudian yang Wilken, ini adalah token yang diluncurkan Wilken, yaitu game berbasis di Solana untuk play to earn juga. OBX sama, game play to earn lewat aplikasi Web3 melalui NFT mereka. Terus yang CMP ini baru beda, mereka untuk rendering, untuk protokol Metaverse. Dan yang DeFi seperti namanya ini berkaitan dengan DeFi, tapi ada basis game blockchain-nya juga yang play to earn. Jadi itu adalah 6 aset pilihan yang bisa kalian gunakan untuk trading. Jadi lumayan mudah kan guys? Tugasnya cuma ada 2 itu, dan asalkan tugasnya selesai, kalian otomatis menerima 1 tiket undian. Dan kalau kalian udah terima ini, pastikan aja sudah selesai KYC, jadi kalian masuk kualifikasi. Lumayan kan? Tinggal deposit dan trading spot token pilihan tadi, kumpulkan tiketnya untuk kemudian kalian tukar ke dalam undian hadiah nanti. Cek deskripsi video di bawah ini kalau kalian mau info lebih lanjut tentang pengumumannya atau mau gabung juga ke komunitas Bybit, ada media sosialnya juga. Kalau kalian belum punya akun, bisa daftar dengan kode referral yang kami bagikan, linknya di deskripsi video ini juga. Sekali lagi terima kasih kepada Bybit yang telah mendukung channel Republik Rupiah dan mensponsori video kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai, aku mau ngingetin buat teman-teman yang ada di Jakarta ataupun di kota-kota lainnya juga, bahwa minggu depan ini kita bakal ke Jakarta untuk datang ke event itu Trade Expo namanya. Jadi teman-teman di sana banyak para petinggi negara juga hadir ya, kayak Bapak Jokowi ada hadir juga di sana, dan ada section khusus blockchain kriptonya di sana juga. Jadi kemarin kan kita tahu semuanya pidato Pak Jokowi bilang bahwa 2023 ini gelap gitu kan. Wow. Apakah nanti mungkin hasil pidato di sana akan diterangkan lagi karena itu berupa Trade Expo. Jadi itu sangat penting untuk di ekonomi 2023. Silakan teman-teman datang langsung ke sana. Dan kebetulan banget ini menyangkut topik hari ini. Kita akan bahas 2023 gimana. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Gimana keadaan pasar kripto jika resesi terjadi di tahun 2023? Apakah akan turun dalam pasarnya? Oke, apakah akan turun dalam nih pasarnya nih? Dari Sativa Helmi John. Oke. Dan pertanyaan kedua nih mirip-mirip juga nih ya. Kapan perang dunia ketiga, Min? Dari main Mesa account. Oke. Nanya perang dunia kayak gitu. Gimana ya?
Oke, kita bahas dulu dari segi resesinya dulu deh. Kalau dari perang kan kita tahu sejarah di awal tahun 2000-an Perang Dunia Pertama, habis itu di pertengahan ada Perang Dunia Kedua. Kalau sekarang sih belum bisa apa ya, mungkin udah beda lagi sesi perangnya, bukan masih tembak-tembakan dan lain-lain mungkin gitu kan. Oke, kita bahas dari segi resesi. Mungkin dari David dulu deh, gimana pembukaannya? Kita kan lihat ya terakhir-terakhir ini kalau di media sosial, di beberapa saluran channel-channel orang, terus kayak beberapa akun lain, ada banyak yang ngomongin nih tentang resesi, dan itu orang-orang yang menanggapinya itu ada dua pihak gitu kan. Ada yang kayak oke, bagus nih, kita perlu prepare, perlu siap-siap, tapi ada tim orang-orang juga yang kalau kita lihat di komentar-komentar konten orang lain, itu mereka malah takut gitu kan, malah kayak jangan menakut-nakuti lah, jangan memberikan jangan memberikan kabar buruk. Nah sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat ya, resesi itu kan sekarang lagi kayak ya udah bisa dibilang semua orang ngomongin resesi, semua konten ngomongin 2023 gelap gitu kan. Tapi padahal kalau misalkan kita ngelihat dari sejarah video-video di RR, terus kayak beberapa konten yang kita bagikan di dashboard member RR, itu sebenarnya resesi udah pernah kami bahas jauh-jauh hari di awal tahun ini, jauh sebelum orang lain ngomongin itu, karena beberapa indikator memang udah menunjukkan bahwa resesi itu potensinya akan terjadi. Dan kalau misalkan kalian lihat di beberapa website kami juga ada kami ngomongin khusus nih, kayak di bulan Maret nih, jauh-jauh sebelum sebelum awal tahun ini gitu kan, kita ngomongin kita menuju resesi global, investor harus tahu. Terus kita ngeliatin nih indikator apa aja sih yang ngomongin kalau resesi itu akan terjadi. Salah satunya itu ya kita ngeliatin dari kayak obligasi Amerika Serikat, ada yield curve namanya, itu lama imbalan hasilnya istilahnya dari yang mereka dapetin kalau misalkan mereka invest ke bonds itu, ke obligasi. Nah kalau kita ngeliat dari awal tahun itu memang udah hasilnya itu investasi udah kemana-mana, nggak jelas gitu kan. Dan itu kalau orang beberapa analis ngomong gitu kan, kita ngeliat baca, itu salah satu indikator yang hampir pasti memang akan diikuti oleh resesi. Itulah kenapa kami udah mulai bahas tentang itu. Dan kalau misalkan kita ngelihat biar harapan kita kayak realistis, sebenarnya ngelihat si yield curve ini waktu bulan Maret kemarin ada banyak analis yang memang ngomong 12 bulanan ke depan akan resesi. Yang mana kita ngelihat kalau dari bulan Maret kemarin 12 bulannya ya Maret depan 2023. Dan udah dari sejak itu kita ngomongin gitu kan di RR, kemungkinan besar akan menuju resesi global, dan ini mungkin akan menciptakan volatilitas harga yang tinggi. Terus ada risiko penurunan di semua harga kelas aset. Nah Fed mungkin akan naikin suku bunga sampai kacau gitu kan, jadi malah memperburuk masalah. Cuman rasa sakit akibat resesi, entah itu kayak pengangguran, terus permintaan jadi menurun, terus krisis utang terjadi. Nah rasa sakit resesi itu nanti bakal mengalahkan rasa sakit inflasi. Sekarang orang-orang ngomong inflasi gitu kan, kayak waduh bahaya, parah, inflasi kacau. Tapi kalau udah resesi terjadi, orang-orang jadi menganggur segala macam, itu bakal lebih menyakitkan nanti daripada si inflasi sendiri. Akhirnya kalau udah sampai tahap itu, bank sentral kemungkinan besar jadi nyalain lagi tuh mesin pencetak uang untuk mereka bisa memperbaiki masalah. Meskipun ya mereka juga nggak akan menyelesaikan masalahnya karena banyak uang gratis. Akhirnya juga banyak spekulasi orang yang kurang bertanggung jawab gitu kan, masuk aset tanpa riset atau segala macam. Tapi ya artinya uang-uang gratis itu bikin aset-aset harganya terbang. Cuman ya gitu sih, kalau misalkan kalian mau nonton lebih lanjut pun ada episode khusus ya, kita udah buat di YouTube tuh. Judulnya Dunia Menuju Resesi, baik atau bagus nih untuk pasar kripto. Ini juga videonya udah lama, udah beberapa bulan lalu, jauh sebelum kita denger gema-gema suara orang tentang resesi akhir-akhir ini gitu kan. Kalau dari Blue Idea sendiri gimana nih kira-kira? Iya, kebetulan sih kemarin kan sempat nonton juga kan. Aku sih mungkin mau ngasih dari psikologinya aja ya. Maksudnya kayak mungkin teman-teman ada yang cemas, kan kayak ada komentar dua pihak nih. Ada yang wah ini hanya menakut-nakuti gitu. Ini hanya permainan para influencer atau permainan para media gitu kan. Ada yang tenang juga kan gara-gara komen itu gitu. Ada yang cemas banget nih gitu tentang pekerjaannya atau dia mungkin lagi ada banyak cicilan gitu. Tapi yang pasti sih dibilang tenang ya harus tenang kan gitu kan. Maksudnya tenang dan kita harus punya strategi gitu. Maksudnya mungkin teman-teman bisa mengurangi pengeluaran yang terlalu glamor atau apa ya, maksudnya kayak terlalu konsumtif gitu. Kita bisa mungkin kurangi dikit-dikit lah dari sekarang gitu untuk persiapan di tahun depan ini gitu kan. Karena gimana ya, kalau kita lihat dua sisi, kalau kita ambil wah ini hanya menakut-nakuti, sebenarnya mereka lagi serok guys kayak gitu kan. Jadi kita kayak sedikit terlena gitu, takutnya kita miss opportunity di tahun depan karena kita nggak tahu nih di tahun depan kesempatan apa yang bakal datang gitu. Misalnya harga properti atau
aset gitu sangat murah. Nah, kita kelewatan kesempatan itu. Jadi menurutku sih kita tetap DCA, maksudnya DCA oke juga, tapi kita ngumpulin cash juga yang lain untuk dana alokasi di tahun depan gitu. Misalnya suram banget pasar dan lain-lain, kita masih ada dana cadangan gitu. Karena cash is king tetap. Kalau kita belajar dari sejarah ya, pas keruntuhan Wall Street di Amerika dulu juga, mungkin teman-teman ada yang nonton Peaky Blinders gitu juga. Kebetulan aku nonton, dia juga hilang dananya gitu dari Wall Street gitu waktu itu. Jadi emang cash itu is king gitu. Jadi strategi teman-teman tetap harus ada cash waktu pada saat resesi. Walaupun itu untuk selain untuk kebutuhan pokok ya, kayak makan dan lain-lain, itu kita udah sisakan lain. Habis itu kalau untuk cash yang lagi satu ini untuk kebutuhan zero aset gitu. Jadi itu sih mungkin hal yang paling simpel dan sering kita terlena gitu. Kayak kita kan hidup sekarang kayak masih hari esok kayaknya masih biasa aja deh gitu. Tapi sebenarnya di luar tuh udah banyak perubahan dan lain-lain gitu. Jadi boleh tenang, tapi kita tetap harus punya strategi gitu ya sih. Benar David. Betul. Soalnya kalau kita lihat ya memang nggak namanya setiap tahun ada resesi gitu kan, dan memang nggak ada kamus yang 100% sempurna, perfect, ini dia yang harus kita lakukan. Cuman kalau kita berkaca dari historis, dari semua kejadian sebelumnya, memang ada beberapa pelajaran yang harus kita ambil. Salah satunya tadi cash is king di kala krisis. Waktu lagi krisis itu memang kita lebih penting punya sesuatu yang liquid, yang sangat mudah sekali untuk kita pakai untuk kebutuhan dasar, untuk kebutuhan sehari-hari, dan untuk hal-hal yang urgent, darurat. Karena pada akhirnya juga semua materi dan semua duit kita juga, semua tuh tujuannya bukan untuk semata-mata materi, tujuannya pasti untuk kebahagiaan kita juga gitu kan, entah untuk keluarga, entah itu dari segi kayak untuk orang tua, atau untuk anak, atau untuk teman-teman segala macam. Jadi itu yang penting. Kalau misalkan sesuatu terjadi, krisis terjadi, kita nggak mau di skenario terburuk yang kita nggak siap, terus akhirnya malah mengorbankan kebahagiaan keluarga kita juga gitu kan. Jadi memang sih pasar tuh nggak ada yang namanya pasti, nggak ada yang bisa kita bilang masa depan pasti resesi, nggak mungkin resesi. Ada dua kubu kan kita lihat di 2023, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi kami di Republik Rupiah mau ngasih tahu aja bahwa pasar tuh semua tentang probabilitas saja, kayak kemungkinan. Misalkan berapa persen kemungkinan terjadi. Kita nggak bisa 100% pasti, 100% enggak. Dan kalau kita lihat probabilitas untuk terjadinya resesi global tuh lebih besar ya persentasenya daripada yang tidak terjadi. Jadi tetap aja ada kemungkinan tuh nggak terjadi, cuman kan kecil kemungkinannya. Nah, mungkin saya juga bisa bagiin ya beberapa hal yang akan saya lakuin juga dengan persiapan ini. Salah satunya itu ngambil lebih sedikit risiko. Jadi misalkan nih kita lagi di posisi yang untung untuk bisa entah sero, entah beli di saat sekarang, lebih baik kita mengurangi risiko daripada kita langsung all in atau langsung serok atau langsung mengambil risiko yang besar banget. Karena kalau misalkan tiba-tiba koreksi, tiba-tiba turun, terus kita nggak suka ngeliat porto kita berdarah atau hancur, lebih baik ya kurangin dulu risikonya gitu kan. Kalau mau lanjut DCA nggak apa-apa, tapi mungkin bisa DCA-nya jadi lebih kecil jumlahnya. Lanjut aja DCA nggak masalah, cuman jumlah lebih kecil. Kita pegang cash kayak yang tadi dibilangin, cash is king. Terus kita bisa nunggu koreksi harga dengan sabar. Misalkan tahun depan orang-orang bener-bener butuh duit, terus mereka ngejualin aset-aset mereka biar bisa buat bayar kebutuhan segala macam. Nah, kita di posisi yang tepat itu bisa ngambil kesempatan sero pas diskon. Bitcoin dan aset kripto itu memang kalau kita ngomongin soal kripto, seolah-olah kita kayak tahu bahwa ini merupakan masa depan, inovasi, bisa mengalahkan inflasi segala macam. Tapi mereka semua tetap tidak kebal dari kenyataan dunia karena market cap-nya masih relatif kecil. Dan memang ada banyak sinyal sih kalau harganya udah undervalued nih, aset kripto udah pada murah nih, udah diskon nih. Cuman rasa takut orang itu bikin harganya itu jatuh di bawah nilainya yang wajar, di bawah nilainya yang fair value. Jadi kita lanjut DCA aja. Kalau saya sih DCA lanjut, cuman tingkatnya lebih kecil karena mengantisipasi kalau ada koreksi. Terus saya simpan beberapa dingin juga, dana dingin gitu kan. Kalau misalkan tiba-tiba hancur pas resesi, saya bisa serok lebih banyak daripada kalau langsung serok sekarang all in. Selain itu, satu hal yang bisa kita beritahu tuh belajar, dan kemungkinan besar belajar ini nanti nambah skill kita untuk nambah penghasilan. Itu penting karena kita nggak akan pernah tahu ya masa depan pekerjaan segala macam itu. Sebaik mungkin kita punya banyak skill, kita punya banyak keterampilan yang unik-unik yang nggak banyak orang punya, yang nanti kalau bisa nambah source of income kita, akhirnya kita bisa DCA juga bisa lebih banyak gitu kan. Kebutuhan dasar juga tercukupi. Jadi kalau misalkan kita sekarang lagi sibuk kayak nyari
hal-hal yang sebenarnya kurang bermanfaat, lebih baik kita belajar, lebih baik kita mencari sumber penghasilan lain, dan itu nanti bisa membantu kita. Kalau ternyata aset malah terbang nih, anggap aja ya, kan ada beberapa influencer juga yang percaya, oh 2023 nggak resesi, malah aset-aset terbang. Nah kalau ternyata sebaliknya aset terbang, ya udah kita nikmatin karena kita lanjut DCA kan. Nah misalkan nanti terbangnya biasanya cuman rally dikit doang karena masih bear market, kita bisa TP di situ, bubuk amunisi jadi lebih besar. Terus kita nunggu puncak rally-nya selesai, nanti pas koreksi kita sambut dengan dana dingin yang udah siap. Jadi memang kuncinya sekarang itu strategi yang kita lakukan tuh bertahan hidup ya, itu penting. Kita harus bertahan hidup, jangan sembrono, jangan sampai risiko berlebihan. Kalau udah bisa bertahan hidup dan kita udah punya dana yang cukup, baru kita bisa berani ambil peluang, ambil risiko di saat nanti datang kesempatan itu. Jangan sampai kesempatan datang kita cuma melewatkan gitu kan. Kesempatan datang kita harus di posisi yang tepat. Di setiap krisis selalu ada peluang. Benar. Di setiap krisis selalu ada peluang, dan kita cuma di posisi yang tepat aja atau enggak. Kita di posisi yang kehilangan peluang atau di posisi yang mengambil peluang itu. Gitu sih kurang lebih. Benar sih, jadi benar yang bilang David, kita kayak mengurangi resiko gitu sekarang sih. Tapi ketika kesempatan itu datang, kita harus berani ambil resiko. Itu sih dua hal yang harus diperhatikan yang aku simpulkan tadi. Dan juga sih kemungkinan ya dari teman-teman di luar sana mungkin bagaimana cara dia menyediakan cash sekarang itu, ada yang mungkin mulai menjual aset non liquid dan lain-lain kan, mungkin karena dia untuk bersiap-siap di tahun depan gitu. Karena ketika resesi mungkin aset yang non liquid seperti apa ya, aset yang non liquid kayak rumah gitu mungkin masuk jadinya. Rumah ketika resesi ya siapa mau beli rumah kan, karena maksudnya karena uang lagi susah kan gitu. Dan juga yang paling penting tadi itu skill kita sendiri gitu kan, tetap belajar, karena menurutku pasti ada perubahan dunia gitu. Maksudnya dari segi pekerjaan, contohnya waktu kita pandemi aja itu benar-benar berubah dunia kan, serba digital lah dan lain-lain, benar-benar role pekerjaan itu benar-benar berbeda sekarang. Apalagi pas ketika krisis datang gitu kan, benar-benar skill yang apa ya, misalnya skill yang dulu sudah kayak kurang dibutuhkan, pasti akan disingkirkan mungkin gitu. Jadi benar-benar skill kita harus upgrade juga tetap setiap hari. Jadi mungkin buat teman-teman yang nonton ini masih apatis, mungkin harapan kita sih kayak oke, kita lebih aware lah lebih awal gitu. Ini nggak terlalu berat kok, cuman kita antisipasi aja gitu, bahasannya nggak terlalu berat gitu, tapi kita cuma antisipasi aja. Mungkin teman-teman udah resesi, aduh ribet gitu. Tapi kesempatan ini 10 tahun mungkin nggak tahu juga ada resesi lagi atau nggak gitu kan, karena ini kesempatan yang sangat emas gitu kalau orang-orang lihat di luar sana gitu. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, gimana? Boleh. Oke, langsung aja pertanyaan selanjutnya. Pandangan RR akan resesi, apakah ke depan kripto tetap eksis? Terlebih sekarang dolar lebih berharga. Dari Vincent Morangker. Oke, namanya agak susah, sorry ya. Kalau dibilang sekarang sih menurutku juga iya dolar lebih berharga, karena harganya dolar indeks kan menguat terus nih sekarang gitu. Kalau kita lihat kondisinya emang lebih berharga karena dia dominan lebih stabil daripada aset kelas tertentu gitu. Kalau dipandang dengan market kripto apalagi, dan juga aset saham mungkin dan lain-lain. Saham juga blue chip kemarin juga pada turun juga kan gitu. Makanya orang-orang nyiapin dolar ya tujuannya cash is king gitu. Dolar ketika semua jatuh, ya dia bisa serok dan lain-lain. Kalau David gimana nih? Iya, kalau ngomongin soal aset kripto, apakah tetap akan eksis meskipun dunia kacau, hancur, resesi? Sebenarnya aset kripto pasti ada yang akan hilang, yang nggak jelas aset kriptonya, karena kita lihat ya dari sejak keawalan lahirnya Bitcoin, bahkan sebelum Bitcoin pun udah ada digital money gitu kan, tapi Bitcoin yang kita kenal sekarang besar, terus ada Ethereum dan altcoins lain. Selama puluhan tahun terakhir ini, kalau kita ngelihat altcoins itu ada ratusan ribuan jumlahnya sekarang. Banyak yang udah gugur dan banyak yang udah punah, banyak yang kayak udah tiba-tiba tadinya di atas tiba-tiba turun aja sedikit demi sedikit, kita nggak sadar tiba-tiba market capnya 10, 20, 30, 50, tiba-tiba kayak loh, proyek ini kemarin di atas mana? Tiba-tiba di CoinGecko, Coin Market Cap kita ngeliat ke halaman 3, halaman 4, kok udah nggak ada namanya. Tiba-tiba udah kecil market capnya hilang. Jadi kalau untuk resesi dan dunia hancur, pasti akan ada kripto yang hilang dan kripto yang punah. Dan itulah kenapa kami sangat-sangat berhati-hati dalam membagikan informasi aset kripto, karena nggak semuanya bisa bertahan. Yang fundamentalnya kurang pasti dan tidak dibutuhkan orang, itu pasti nilainya juga akan berkurang. Karena kalau kita ngelihat ya di seluruh dunia ini,
semua hal, semua aset, barang, apapun yang kita lihat, yang bisa kita lihat sekarang, itu punya nilai, itu berharga karena orang menganggap itu bernilai, orang menganggap itu berharga. Jadi kalau orang nggak butuh, orang nggak nyari, ya nggak ada nilainya gitu kan. Artinya ya udah, orang-orang pun nggak peduli. Itulah kenapa selama ada yang percaya kalau hal itu bernilai, pasti akan eksis. Dan selama orang ada yang suka dengan Bitcoin, selama orang menggunakan Ethereum, selama orang percaya, pasti akan eksis. Tapi kalau orang-orang berhenti menggunakan Bitcoin, orang-orang udah nggak peduli sama Ethereum, artinya mereka udah nggak peduli sama privasi, nggak peduli sama aset mereka sendiri dan bergantung sama bank, ya udah nggak ada. Yang mana sulit untuk kita lihat ya, karena orang-orang pun banyak yang nggak suka sama bank dan pemerintah, dan mereka lebih prefer duit mereka dipegang di dompet sendiri dengan kunci privat mereka. Jadi kalau kita ngelihat yang nggak jelas, pasti fundamentalnya akan yang ada hilang di masa depan. Apalagi resesi gini biasanya lagi tes paling pentingnya, kayak lagi diuji nih. Kalau kacau ya udah berarti emang nggak bisa survive. Tapi kalau bagus pasti bisa survive. Dan kalau kita ngelihat dolar, kenapa sekarang lebih berharga? Kayak yang tadi beliau bilang, itu memang dipakai utamanya ya di perdagangan dunia. Negara-negara besar kalau berdagang, beli oil segala macam pasti pakainya bayarnya dolar. Mereka punya utang segala macam bayarnya dolar ke Amerika Serikat. Dan kalau kita ngelihat memang ada yang ngomong satu statistik itu 80% perdagangan dunia memang dalam denominasinya USD, dolar Amerika Serikat. Makanya tadi disebutin dolar indeks menguat, akhirnya bayar utang jadi lebih mahal. Terus suku bunga dinaikin sama Fed, jadi bunga utang lebih mahal. Jadi bahkan kalau kita lihat di video-video sebelumnya, kan kita udah pernah bikin tuh USD cadangan dunia, apakah Cina bisa nih yen. Nah kemarin beliau itu yang kebetulan nge-record. Nah itu di situ disebutin juga gitu kan. Kalau misalkan orang menggunakan itu sebagai cadangan dunia, pasti nilainya lebih berharga karena semua bergantung pada USD. Jadi kurang lebih itu sih, semoga aja bisa menjawab. Kalau beliau dia ada tambahan lain lagi nggak nih? Mungkin cukup sih, mungkin dari segi dolar itu aja sih. Kalau kita lihat, kalau dari sekarang sih posisi dolar emang masih menguat, dan kalau kedepannya kita nggak tahu juga, soalnya kan dunia lagi nggak baik-baik saja di luar. Contohnya kayak di Rusia, orang udah beli oil nggak pakai dolar lagi. Nah itu kan nggak tahu lagi ke depannya. Mungkin kita bisa ubah strategi lagi gitu. Jadi stay aja untuk sekarang-sekarang dan tetap update di market teman-teman. Kalau untuk masalah dolar sih mungkin teman-teman bisa cek di video sebelumnya, kayak David bilang juga itu tentang renminbi juga dari yuan Cina. Jadi biar ada referensi lebih ya untuk dolar, kenapa masih penting untuk sekarang gitu. Jadi langsung aja kita next pertanyaan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau deposit dikit-dikit gak apa-apa bang, misal 100.000 dari Iqbal XFO. Nah sebenarnya ini aku udah buat kayak sering-sering buat konten di TikTok juga kan, jadi kayak keuangan finansial secara umum, general. Jadi sebenarnya gak apa deposit 100.000 gitu, karena gini ya, mungkin dari lingkungan kita itu nggak semuanya aware gitu untuk investasi gitu. Jadi kalau kita udah bisa memulai, itu aja kita udah mau start namanya. Udah mau start, awal aja kita udah bagus namanya, daripada tidak sama sekali gitu. Misalnya penghasilan kita kita cuma bisa nginvest 100.000 aja nih gitu, kayak terlalu berat kalau lebih dari itu. Nggak apa, yang penting kita udah punya mindsetnya udah terbentuk nih gitu. Masalah income yang nanti meningkat karena kita udah punya mindsetnya dari awal, nah itu pasti akan berlipat ganda juga pasti nantinya gitu. Yang penting mindsetnya dulu. Nggak apa gitu 100.000, 50.000, apalagi kan di exchange lokal udah bisa murah-murah juga kan, minimalnya kecil-kecil. Jadi itu menurutku nggak apa. Emang sih kalau kita mikirnya bukan, jangan mikirnya kayak gini, wah kita invest bakal kaya, bukan kayak gitu. Bukan gitu. Jadi jauhkan mindset yang bakal kita invest kita cepat kaya, bukan kayak gitu mainnya gitu. Jadi itu ya sih. Kalau menurut David gimana nih? Saya jadi keinget sama quote itu, we all have to start from somewhere gitu kan. Ya kalau kurang lebihnya kayak gitu sih, nggak tahu salah apa bener. Intinya kayak kita semua pasti harus mulai di satu titik gitu kan. Dan kita semua tuh bahkan yang udah veteran, udah lama di kripto, atau yang baru kenal, atau yang baru denger nama Bitcoin, itu semua pasti ada awalnya. Yang sekarang udah bisa analisis segala macam, itu juga awalnya baru denger Bitcoin gitu kan. Awalnya juga mereka butuh belajar, awalnya mereka nyoba-nyoba dulu dikit-dikit. Jadi kita semua pasti berawal dari satu titik itu. Dan kalau kita mau ngambil tahap pertama kayak yang tadi Beauty bilang, nanti kita jadi lebih cepat majunya sebelum orang-orang lain tahu, sebelum global tuh bener-bener kayak
aware kayak yang disebutin tadi. Karena memang DCA itu meminimalisir risiko all in. Itulah kenapa meskipun kecil-kecil itu lebih baik asalkan konsisten. Nanti misalkan harga turun kita dapat lebih banyak gitu kan. Kalau naik oke lah lebih dikit. Tapi secara merata semua investor yang profesional dan kalangan atas di dunia-dunia menyarankannya DCA juga gitu kan. Jadi asalkan konsisten dan DCA-nya kita sesuai dengan risiko pribadi, itu akan membuahkan hasil lebih besar daripada kita all in langsung berapa ratus juta gitu kan di pucuk gitu kan. Mendingan DCA di kecil-kecil bawah sekarang bottom, nanti lebih menghasilkan nanti. Jadi nggak apa-apa, kita harus mulai dari satu titik, dan kalau mau mulai itu hebat, berani, dan akhirnya kita nanti jadi lebih memanfaatkan peluangnya ke depan juga. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya mau tanya RR, apakah The Fed naikin suku bunga lagi di bulan November? Dan apakah tahun 2023 akan terjadi? Dari Sativa Helmi John. Oke, 2023 akan terjadi. Ya, pasti terjadi setelah 2022. Sabar. Nggak sabar tahun baru nih. Oke, mungkin kepotong pertanyaannya nih ya, kayaknya Instagram karakternya sedikit. Kepotong. Nah, jadi kalau dibilang The Fed naikin suku bunga lagi di bulan November, nah kita tunggu lagi nih. Di hari ini kebetulan kita record kan. Dan bakal ada pengumuman CPI. Nah, kalau CPI masih di angka 8 sekian, kayak kemarin 8, sekian ya. Nah, itu kalau masih tinggi segitu, maupun turun dikit aja ya pasti mungkin kemungkinan terbesarnya suku bunganya dinaikin lagi gitu, karena CPI masih tinggi gitu. Jadi itu ya sih untuk hal simpelnya, belum kita bedah lagi. Kalau kita bedah itu agak lama sih jadinya. Kalau Bilavi gimana nih? Ya kurang lebih itu sih, mengingat Jerome Powell juga bilang kita bakal terus meningkatkan sampai dibasmi inflasi. Jadi ya kemungkinan besar sih bakal naik entah di bulan November entah di bulan lain, sampai inflasi turun baru mereka berhenti. Gitu sih kalau denger-denger ya kayaknya. Oke, mungkin segitu aja untuk hari ini. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari RR. So, sampai jumpa di next episode. Cheers! Hai guys! Jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!